tahun 2024 juga saya ada berkesempatan berkunjung ke Sumba dan mengunjungi beberapa objek wisata, dan hanya di desa adat Ratenggarong yang juga mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan. Jadi saudara ini sedang membagi pengalamannya juga, pengalaman buruknya ketika berkunjung di tempat Ratenggarong di Sumba, dan dia mengatakan bahwa tempat wisata yang sering melakukan orang yang sering melakukan hal-hal serupa itu memang hanya adanya di Ratenggarong. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan juga bahwa hanya satu tempat, nggak semuanya tempat wisata itu seperti itu. Ada tempat wisata lain di Sumba yang bagus, yang pelayanannya bagus dan segala macam. Jadi nggak semua tempat wisata di Sumba itu seperti kejadian yang sedang viral di Ratenggarong. Jadi kami sebagai saudara, sebagian dari teman-teman di Sumba, bagian dari orang-orang Sumba, saya pribadi sangat-sangat meminta maaf kepada siapa saja teman-teman yang pernah berkunjung ke Pulau Sumba dan mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan gitu. Kami sangat-sangat minta maaf. Dan terkait kejadian kemarin, Jajago traveling keliling Indonesia mampir ke Sumba dan mengalami pengalaman yang buruk, Bupati kami Ibu Ratullah selaku Bupati juga sudah, saya lihat beritanya, infonya, dia sudah meminta maaf juga atas kejadian yang kurang mengenakan yang dilakukan oleh warganya. Jadi sekali lagi saya pribadi tidak menormalisasi pemalakan atau minta-minta uang. Saya sangat tidak menormalisasikan. Bahkan saya sangat menganjurkan pemerintah daerah setempat untuk membuat aturan atau regulasi, kalau bisa meniru peraturan daerah Samarinda Kalimantan Timur, yang dimana misalnya yang kemarin saya bilang, peraturan daerah pemerintah Samarinda Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2017, khususnya di pasal 14 yang mengatur untuk dan memberikan larangan untuk tidak memberikan uang sembarangan kepada pengemis, para anak jalanan dan semacamnya, supaya jangan menjadi kebiasaan buat kita memberikan asal memberi orang, dan buat yang yang suka minta-minta jangan menjadi kebiasaan. Dan saya harapkan aturan daerah atau PP atau peraturan pemerintah daerah Samarinda ini bisa ditiru oleh saudara-saudara di Sumba, khususnya Ibu Ratu selaku Bupati Sumba Barat Daya juga, kalau bisa buat regulasi atau aturan yang serupa ini supaya kejadian di Ratenggarong tidak terjadi lagi. Sekali lagi saya sangat berharap untuk dibuatkan regulasi atau aturan yang baik, karena kita sebagai orang Sumba akan merasa dirugikan sekali kalau adanya oknum-oknum ini yang terus-menerus melakukan hal ini. Jadi saya berharap ini menjadi atensi khusus Pemda setempat untuk bisa segera menindaklanjuti orang-orang yang seperti itu. Misalnya dengan seperti di Samarinda, orang-orang yang seperti itu kalau ada yang suka minta-minta menjadi pengemis kan, pemerintah daerah mempunyai regulasi, mekanisme sendiri untuk mendidik mereka bagaimana caranya supaya mereka bekerja dengan baik dan layak, bagaimana caranya supaya mereka tidak meminta-minta lagi. Nah, seperti itu saya harapkan juga pemerintah daerah setempat di Sumba Barat Daya segera membuat aturan yang serupa. Dan memang saya lihat adik-adik ini saya rasa sering sekali melakukan minta-minta ya. Jadi saya harap juga buat teman-teman jangan takut. Saya sebagai orang Sumba bukan berarti saya mengemis untuk kalian datang di Sumba, enggak. Kalau memang kalian pengen ke Sumba, saya hanya menyarankan jangan takut. Di Sumba itu tempatnya saudara-saudara yang baik-baik hati, banyak yang baik-baik hati, banyak sekali yang baik-baik hati gitu. Jangan karena satu kejadian kita takut. Saya sarankan jangan. Dan saya juga meminta, kalau ada yang meminta-minta seperti itu, jangan dikasih. Kami juga sangat berharap untuk tidak dikasih, karena kalau kalian kasih, ibarat semut kalau melihat gula akan selalu datang
di mana gula itu ada. Jadi tolong kalian kalau mencintai Sumba, mencintai Pulau Sumba, mencintai wisata Sumba, dan pengen ke Sumba lagi, tolong jangan menormalisasi orang-orang yang sering meminta. Kalau perlu dengan sangat saya meminta kerelaan hati dan kesediaannya dan kedewasaannya. Kalau mengalami hal-hal semacam ini di Sumba ada pihak keamanan, kepolisian, banyak sekali polisi di sana, dan pemerintah daerah juga ada di sana. Langsung datang ke tempat pemuda setempat atau pihak keamanan, melaporkan atau meminta mereka untuk menindaklanjuti orang-orang seperti ini supaya mereka tidak melakukan hal serupa, sehingga tempat wisata tidak dirugikan, terutama nama Sumba juga tidak dirugikan, sehingga teman-teman nanti yang lain yang betul-betul mau berkunjung, mau menikmati Pulau Sumba, juga menikmati view atau alam di Sumba dengan baik, sehingga mereka pulang dengan pengalaman yang indah dan bahagia tentunya. Itu saja, kami membahas ini sebagai sesama Sumba, bukan melakukan pembelaan, tetapi hanya minta kita sama-sama dewasa aja gitu. Jangan kita kurang dewasa dalam menanggapi suatu hal gitulah. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya minta maaf, dan terserah kalian mau tanggapi apapun. Banyak sekali pro kontra ya, tapi kembali lagi saya bilang, periksa hati nurani dan segala macam. Dan adik-adik juga di Ratenggarong yang sedang meminta-minta ini, saya sangat prihatin sekali ya. Mereka masih muda, masih anak-anak kecil-kecil, terus nggak ada yang memperhatikan mereka. Kalau nggak ada yang memperhatikan mereka, betul kata kakaknya ini, akan menjadi kebiasaan mereka untuk selalu meminta dan meminta terus, karena tidak ada yang mengarahkan mereka di jalan yang benar, yang memberikan motivasi, pembelajaran, dan sebagainya. Jadi menurut saya ini menjadi tugas atau atensi pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan adik-adik kita di sana gitu, supaya jangan minta-minta, supaya ini jangan menjadi kebiasaan. Kita orang timur itu sangat anti dengan mengemis. Tidak ada mengemis di Sumba, itu tidak ada orang pengemis itu. Cuman namanya anak-anak ya. Kami sebagai orang yang sudah dewasa, kami minta maaf atas kejadian yang dilakukan. Memang adik-adik ini sudah sering kali viral karena kejadian yang serupa, memang sering terjadi itu. Tapi yang saya sangat sayangkan, kenapa pemerintah daerah situ seperti diam saja. Tolonglah, ini sudah cukup ya, sudah cukup. Jangan sampai mereka melakukan hal yang serupa lagi, karena banyak sekali orang-orang yang pengen ke Sumba tahun ini ya. Saya mau juga Sumba itu dikenal dengan adat istiadat dan budayanya yang begitu indah, dan ramah tamahnya yang begitu indah. Saya mau juga mereka mengetahui gitu. Nggak apa-apa teman-teman di sana yang belum tahu betul tentang Sumba, mereka menilai Sumba itu orang-orangnya kurang baik, nggak jadi masalah. Tetapi mari saya sangat welcome untuk teman-teman kalau mau datang dan betul-betul mengenal teman-teman di Sumba. Nanti juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah dan hal-hal yang baik tentunya. Itu aja mungkin. Buat Ibu Ratu, tolong dengar Bu. Saya yakin Ibu nih sering lihat hal-hal pembahasan yang serupa ini. Jadi tolong kalau mencintai Sumba dengan baik, betul-betul mencintai Sumba, mencintai masyarakatnya, tolong SDM kita ditingkatkan. SDM kita ditingkatkan dan menyediakan lapangan kerja kalau perlu. Dan satu yang paling penting yaitu siapkan pemandu wisata yang terbaik. Kalau perlu kita jangan malu belajar dari teman-teman di Bali, bagaimana mereka bisa menjaga Bali, bagaimana warga lokalnya menyiapkan pecalang dan segala macam. Itu kan membuat Bali tentram, damai, aman dan sebagainya. Itu saja, semoga ini didengarkan ya, karena menurut saya ini sangat penting dan akan membuat Sumba itu lebih baik lagi ke depannya. God bless you. Salve.